Sebelumnya tuh aku pas tahu kalau mantan suamiku itu NPD ya, tuh later on pas udah punya anak satu. Aku lihat juga kayak NPD tuh always harus mendahulukan dirinya dulu, baru aku dan anaknya. Pas menjalani rumah tangga, kalau anak sakit dia malah asik main PlayStation, padahal anaknya udah muntah di sebelahnya dia. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Samantha Elsener di Relate Podcast. Dan kali ini udah ada bintang tamu yang spesial. Dia adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga yang sangat mencintai kedua anaknya. Tapi sebelum sampai ada di titik sekarang, ternyata punya kisah yang siapa tahu relate sama kamu. Karena perjuangannya untuk mendapatkan rasa ketenangan batinnya tuh naik turun. Kita sambut saja Fanya. Hai Fanya. Halo Sam. Apa kabar? Baik. Akhirnya datang sini ya. So, aku mau cerita, kita ngalir aja gitu ya Fanya, dengan ya apa yang kamu mau bagiin ke kita tentang pengalamanmu yang sebelumnya. Katanya kan kamu pernah berhadapan dengan orang yang didiagnosa narcissistic personality disorder. Ya, betul. Nah itu gimana tuh pengalamanmu saat berhadapan sehari-harinya sama orang tersebut? Sebelumnya tuh aku pas tahu kalau mantan suamiku itu NPD ya, itu later on. Oh oke. Later on pas udah punya anak satu. Setelah Gitu. punya anak satu. Waktu itu anakmu umur berapa waktu kamu tahu? Itu umurnya setahun. Karena aku ngerasa ini what did I do wrong ya? Kok rasanya kok kayak nggak happy gitu. And then I go to psychologist. Oke. Nah pas udah ke psikolog gitu, setelah ngomong sama si psikolognya, dia merasa kayak nggak ada apa-apa. Nah terus hari selanjutnya kan janjian lagi tuh. Cuman ternyata di hari yang sama aku berantem tuh sama mantan suamiku di resepsionis psikolog. Oh di klinik psikolognya gitu. Akhirnya dia kayak ngeliat gitu kan. Terus dia bilang panggil suamimu deh. I just wanna talk to him gitu. Akhirnya ngomong. Udah ngobrol ternyata lama tuh. Justru lebih lama daripada yang sebelumnya. Dia ngobrol sendiri lama. Nah setelah itu si psikologku ngirim email. Dia bilang gini, have you pernah bertemu dengan orang manipulatif nggak? Gitu. Sama NPD. Karena suamimu cenderung ke arah situ. Boleh ya nanti ketemu lagi. Ya udah pas dari situ aku tuh kaget. Karena aku tuh nggak ngerti gitu. Kenapa dia bisa dibilang manipulatif dan narcissistic. Kayak dunia yang baru gitu ya buat dunia kamu yang ya. baru, gitu. Itu tahun berapa tuh kalau kamu ingat? Itu 2015. Terus abis itu kamu ketemu psikolognya lagi? Udah ketemu psikolognya lagi. Akhirnya ngobrol kan dengan psikolog, aku dan si mantan suamiku itu. Bertiga nih ya berarti Bertiga, sesinya. Nah kalau aku kan kalau misalnya memang mau ketemu psikolog pengennya sembuh ya. Iya. Nah kalau dia gak tahu kenapa, mungkin karena tahu ada something wrong with him. Jadi dia kayak menunjukin kayak in denial terus. Gitu. Defensif gitu. Ya dia defensif. Akhirnya setelah ketahuan nih ternyata positif dia itu seperti itu, NPD. Dia malah bilang ke aku, ini kayaknya gak bagus deh psikolog kamu. Kamu keluar aja deh dari situ. Bentar. Waktu dia ketahuan positif itu gimana ceritanya? Dia melakukan serangkaian tes atau apa? Kayak interview gini aja. Interview sama psikolognya. Cuma kan psikolog kan udah tahu ya kalau ciri-cirinya A, B, C, D. Nah itu tick the box semua. Iya, oke. Nah mungkin karena dia ngerasa, oh ini kayaknya my wife kalau tahu gue aneh gimana gitu ya. Mendingan I cut her off from the psychologist aja deh. Nah dia akhirnya bilang nih kayaknya psikolog kamu gak bener deh, gak bagus. Itu setelah berapa kali sesi? Itu kayak udah 3 kali sesi ya. Wow. Habis itu ya udah akhirnya dengan lugunya kan nggak ngerti ya kalau sebetulnya itu penting untuk nerusin ke sana. Akhirnya berhenti dari situ. Akhirnya berhenti dari situ. Kemakan controllingnya dia gitu. Nggak sadar kalau ternyata itu adalah part of his control. Iya. Nah terus kenapa aku lihat juga kayak NPD itu always harus mendahulukan dirinya dulu. Baru aku dan anaknya. Gitu.
Terus aku ngerasa pas menjalani rumah tangga, kok aku ngerasa cuman aku doang ya kayaknya yang jadi istri, tapi dia itu lebih kayak bachelor gitu loh, masih bisa pergi-pergi jalan-jalan segala macam. Terus kalau anak sakit dia malah asik main PlayStation, padahal anaknya udah muntah di sebelahnya dia. Oh my god. Jadi kayak empatinya itu sih Nggak ada yang aku ya? ngeliat kayak nggak ada, nggak seperti bapak pada umumnya lah gitu. Oke. Jadi aku ngerasa, aduh kalau kayak gini terus, if I project myself 5 years or 10 years from now, I think I don't have a future with him gitu. Karena nggak balance aja dan selalu makan hati. Aku harus kayak ngikutin terus maunya apa. Ini kamu sempet nggak sih waktu masih pacaran itu udah mengenali gejala atau perilakunya dia yang kelihatan? Udah kelihatan sih, cuman kan back again ya. Pada saat itu tuh nggak ngerti itu tuh apa sih. Gitu. Karena aku tuh selalu ngerasa dia ketemu aku atau memutuskan sesuatu itu selalu in his convenience aja. Oke, kayak gimana tuh contohnya? Ya misalnya kalau dia udah gak mau ketemu ya gak mau ketemu. Kalau mau putus ya putus. Kita putus nyambung udah 4 kali. 4 itu kan kali? Ya sudah red flag kan. Total pacaran berapa bulan? Mungkin kayak setahun 2 tahun ya. Setahun 2 tahun. Iyalah udah 10 tahun yang lalu. Udah lupa. Sebelum ngetren NPD ya. Jadi pacarannya cukup lama, lebih dari setahun, kira-kira sampai 2 tahun gitu ya. Itu ketemu tiap hari atau? Enggak kan, soalnya sempat long distance. Nah terus pas sudah long distance itu ada satu kalimat yang sebetulnya kalau aku relate sekarang dengan NPD, itu kan mereka selalu me terus kan ngomongnya kan selalu aku. Dia ngomong gini, I want something good in my life back. Harusnya kan kalau orang memang benar-benar appreciate you, dia akan ngomong I want you back because I feel that we have a good connection. Itu kan wajar ya. Kalau dia tuh nggak ada, cuman I want something good back to me. Jadi mantanmu itu selalu bilangnya aku pengen sesuatu yang baik balik ke hidupku lagi. Bukannya mau bareng lagi sama kamu. Cuman kan kalau dulu kan nggak ngerti ya. Padahal itu udah kayak bahasa NPD banget. Gitu. Apalagi pas diajak nikah gitu ya. Aku nanya, kenapa kamu mau nikah sama aku? Dia bilang, ya soalnya kamu mau kerja. Sama kamu orangnya kreatif. Terus aku ngerasa, kalau sekarang gitu, kok kayak jawabannya orang HRD ya, bukan kayak orang jatuh cinta gitu loh. Itu kan aneh gitu loh. Cuman at that time, karena mungkin dulu aku juga hopeless romantic. Yes, and my self esteem juga low ya. Jadinya ya udahlah, I think like maybe nggak ada orang yang akan sayang sama aku seperti dia. Dia love bombing kamu nggak sih? Iya, love bombing. Kayak gimana tuh love bombingnya? Apa ya, kayak karena dia kan long distance ya. Mungkin waktu itu ngajak liburan dulu, apalah segala macam. Terus yang I never felt a connection like this, bla bla bla. Strong connection, strong chemistry. Sebetulnya cuma mirroring aja. Dan ternyata kan setelah melewati segitu panjang gitu, memang agak susah sih kalau misalkan kita mau mendeteksi NPD itu ketika hubungannya LDR juga. Terus kamu nikah, kamu punya anak, baru mulai kelihatan kan di situ kata kamu. Perlakuan-perlakuan dia ke anak kamu kayak gimana, dia nggak pernah bantuin kamu, nggak pernah support gitu. Yang menariknya adalah tadi kamu mention kalau dia mau pergi ke psikolog sama kamu. Orang NPD tuh biasanya udah langsung paling pertama menghindari psikolog kan? Sebetulnya dia kan cuma nemenin tadinya, jadi dia nggak tahu kalau sebetulnya harus ikut serta di dalam itu. Jadi kalau jadi kalau psikologku nggak tahu aku berantem nih sama dia di kliniknya, dia mungkin gak akan ikut ke dalam situ. Makanya dia udah curiga, ini pasti ada something wrong nih. Coba dia dipanggil pasanganmu. Berarti untung juga ya ada kegiatan berantem itu. Iya. Gitu. Terus dia bikin kamu untuk berhenti. Udah berhenti. Gak boleh ke psikolog lagi. Gak ke psikolog lagi. Terus akhirnya ya udah anakku udah 3,5 tahun. Terus ada kejadian yang gak enak lah sama aku dan orang tuanya. Nah orang tuanya tuh ngomong di depan anakku kalau
masa depan kamu akan ini deh terganggu karena rambutmu tipis. Ngomong kayak gitu. Kakek neneknya sendiri? Kakeknya. Oh kakeknya yang ngomong gitu. Terus aku yang loh sebagai ibu yang perempuan gitu ya. Aku udah ngajarin anak perempuanku ya apapun yang udah ada di badan kamu itu semuanya rezeki. Gitu loh. Itu semuanya berkah gitu loh. Kok tiba-tiba ada bapak-bapak yang maaf gak ada rambutnya kok dia malah komplain kayak gitu ke anakku. Nah terus si suamiku pada saat itu juga nggak ngebelain apa-apa malah diem aja. Makanya aku ngerasa kayak aduh kalau terus-terusan aku ada di lingkungan seperti ini kayaknya kasihan anakku juga. Ya udah akhirnya lama-lama juga aku ngerasa kok kayak perkawinannya jadi beban buat dia juga. Itu udah berapa tahun berarti nikahnya? Udah 4 tahun. 4 tahun. Habis itu ya udah kita decide untuk separate. Dia mau tuh atau susah waktu mau pisah sama dia? Enggak sih. Enggak susah. Enggak susah. Afternya yang susah. Iya. Karena biasanya sulit untuk orang yang berhubungan dengan NPD berpisah dengan mereka karena kan dibikin kan, dimanipulasi, dihujani love bombing lagi, terus dimanipulasi, terus begitu udah memenangkan hatinya dikontrolling lagi, gaslighting lagi. Kamu ngalamin kayak gitu juga? Iya banget. Justru pas setelah divorce itu. Oh justru setelah divorce ya? Jadi dia kontrolnya lewat uang. Gitu. Iya. Jadi misalnya kalau aku nggak nurut, ya nanti uangnya dikurangin setengah lah. Terus kalau nggak dikirim sama sekali supaya aku nurut. Mau dia apa? Nurutnya tuh yang dia mau tuh kayak gimana? Nah misalnya kan kita jauh ya. Aku di Jakarta, dia di luar gitu. Nah dia mau ketemu anak kita itu misalnya let's say bulan Juli. Cuman aku nggak bisa gitu ya. Nah, terus dia bilang ya udah kamu tunda aja liburannya. Kalau misalnya kamu nggak mau nunda ya uangnya anak mau kepotong. Ya nggak bisa dong kayak gitu. Maksudnya kan kita juga udah divorce ya. Terus aku juga nggak bisa dong ninggalin anak without my guardianship gitu loh. Wajar kalau misalnya aku takut kalau tiba-tiba aku balik nanti anaknya nggak ada. Ya gimana gitu loh. Gitu akhirnya aku decide ya udah kalau misalnya if you don't want to kasih bulanannya anak ya nggak apa-apa. Toh aku juga bisa nyari. Akhirnya ya udah gitu. Akhirnya pada saat itu sampai akhirnya dia benar-benar nggak ngirim sama sekali. Hanya untuk kayak mengontrol. Whatever I do aja. Gitu. Nah waktu kamu udah selesai pisah gitu ya, segala macam legalitasnya juga udah beres gitu. Untuk bisa ngebangun diri kamu lagi, bangun beraktivitas kembali lagi, itu kamu sempat struggle gak sih? Ya sempat struggle ya, soalnya kan yang biasa gaya hidup di sana dengan di Jakarta juga udah beda. Terus lingkungan juga udah beda. Pengeluaran dan pemasukan juga udah beda kan. Ya ada sih maksudnya yang rasa aduh kok gini banget ya. Tapi ya alhamdulillah ya, misalnya kalau mikirnya emang buat anak, buat survive apa sih rezeki dimanapun yang ada gitu loh. Jadi any kind of hardship I don't want to share it to my mantan ya. Aku hahaha aja. Yang penting anakku bisa makan, udah itu aja. Oh, you're such a good mom. Thank you. Iya karena pasti kan berat ya, apalagi proses untuk bisa menemukan rasa kepercayaan diri kamu lagi. Di-controlling, dimanipulatif segitu lama, berapa tahun tuh kan bikin juga jadi kayak kehilangan jati diri gak sih kalau yang kamu alamin? Of course, karena soalnya gini, aku dari waktu di Jakarta aja kan kerjanya beauty editor ya. Pas aku pindah ke sana, aku disuruh kerja ke spa temannya dia, jadi resepsionis. Ya secara di bidang aja kan kalau kerja service itu kan susah ya. Belum lagi kalau orang Asia kan kalau di sana itu dianggap kayak kamu nggak kelihatan Asia loh. Tetap aja malah pas aku ngomong greet orang halo gitu ya, dibilang oh your English is very good, do you go to school? Iya. Sama aku yang bengong, do I go to school? Sampai segitunya gitu loh. Of course jadinya kan kayak ngerasa emang selama ini gue gak sekolah ya, emang selama ini gue lulusan mana, jadinya kayak jadi percaya dirinya kayak hilang aja karena dipertanyakan terus gitu loh. Nah gimana caranya kamu bisa bangkit dan pulih lagi? Waktu itu ikut kayak self discovery ini aja sih waktu di Jakarta, kelas self discovery
self discovery classes, terus kayak ikut meditation, self healing, sama ikut-ikut komunitas spiritualism gitu aja sih. Terus sampai berapa lama akhirnya kembali merasakan Kayak ini diri gue gitu? Ya setahunan lebih, tapi ongoing ya. Iya. Setahunan lebih lah. Cuman once I accept, okay, this is my life. Terus whatever happened with me in the past, ya it's part of my journey. Akhirnya kamu bisa menerima. Dan selama misalnya gue nggak mencintai penuh diri gue sendiri, mungkin gue akan selalu dipertemukan dengan orang-orang seperti ini. Jadi kuncinya adalah if you wanna find someone who truly love you, ya you have to love yourself first. Karena kan sebelumnya enggak. Gitu. Apa titik balik di dalam perjalananmu yang kurang lebih 1 tahun itu yang akhirnya bisa bikin kamu jadi punya insight? I have to fall in love with myself. I have to love myself better. Ya for my daughter aja. Because I want her to grow up to be someone who adore herself. Untuk orang yang bisa nemuin pasangan yang cinta sama dia, karena dia pun juga cinta sama dirinya sendiri gitu loh. Mau nggak mau kan I have to be that kind of mother, right? Iya. Gitu. Harus jadi role modelnya anak ya. Jadi sebetulnya sih yang bikin kuat ya anakku. Dan sekarang dia udah besar ya. Iya. Udah 10 tahun. Wow, aku masih nggak kebayang sih sebenarnya kalau orang-orang yang ketemu sama NPD itu kayak gimana struggle-nya. Kenapa sih susah banget kan? Susah karena gitu loh. Karena ya psikologku yang di Dubai sama yang di Jakarta tuh bilang orang ini kan manipulationnya kan tingkat tinggi ya. Dia tuh cuma bisa mirroring kita gitu loh. Jadi apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Terus banyak yang perempuan-perempuan yang pintar pun juga nggak bisa ngelihat si NPD ini karena ya mereka jago untuk mengemas diri mereka itu. Gitu. Manipulasinya tipis-tipis ya. Slowly but sure gitu. Akhirnya diam-diam menghanyutkan. Nggak baik itu diam-diam menghanyutkan. Makanya. Perasaanmu nih waktu akhirnya kan tahu dia NPD, akhirnya kamu juga akhirnya berpisah gitu. Terus semua tuh berkelemut. Itu gimana sih? Berkelemut itu karena nggak percaya gitu. Selama ini kayak, kok bisa? I didn't realize this ya. Gitu loh. Sampai segitunya my self esteem akhirnya mata tuh ketutup gitu loh. Karena bisa juga dia komen loh, oh your English is not good. Sampai akhirnya aku les bahasa Inggris gara-gara diomongin kayak gitu. Oh my god. Sampai hal-hal kecil kayak gitulah. Ya padahal kan kamu sangat well educated. Ya makanya. Gitu loh. Bisa sampai segitunya. Ya makanya aku sampai kadang-kadang kalau ketemu teman-temannya dia tuh sampai kayak nggak mau ngomong bahasa Inggris. Karena takut nanti disangkain nggak ngerti apa-apa gitu loh. Makanya teman ngomong bahasa apa? Ya kebanyakan diam, nggak berkomunikasi seperti kita. Makanya teman-teman jadi merubah kepribadian kamu juga dong. Banget. Jadi kayak gimana? Banyakan diam. Jadi diam. Tapi ngerasa depres nggak? Ya iyalah. Kan juga udah tinggal di negara lain ya. And I don't feel like it's my home juga. Nggak ada support system juga. Tapi kamu punya teman kan waktu di sana? Punya teman. Nah waktu kamu berinteraksi sama teman kamu tetap bisa jadi dirimu yang sebenarnya bisa. Tapi kalau sama dia udah beda aja. Gitu kayak I have to prove myself all the time. Cuman kan apa yang mau di prove juga ya, juga bingung gitu loh. Karena salah gitu. Terus. Dia terang-terangan gak sih kalau mengkritik atau nyalahin kamu? Ya itu kadang-kadang aduh bahasa Inggris kamu deh apalah gitu. Terus ini itu. Cuman maksudnya nggak kasar ya. Cuman kayak halus-halus tapi kayak jadinya yang kayak nyelekit. Harus gimana ya? Gitu. Sarkas. Ya sarcasm juga sih. Tapi emang mulutnya kayak nggak ada filternya kan? Ya, jadi makin kebayang sih sama aku sebenarnya kalau misalnya perlakuan mereka tuh yang kecil-kecil tuh banyak, tapi beruntun tuh. Jadi mereka nggak langsung controlling sebenarnya kan, tapi matiin kita supaya kita nggak punya harga diri, jadinya tunduk dan patuh sama mereka.
Betul, makanya terakhir pesan dari psikologku yang di Dubai itu, anything yang berhubungan dengan dia, kuncinya adalah jangan pernah percaya. Itu aja, apa yang keluar dari omongannya dia. Dan aku harus selalu ngumpulin bukti-bukti kalau berhadapan dengan dia. Takutnya kan apapun itu suka diputar balikin kan. Jadi kan mau gak mau kita harus ada faktanya. Itu sih yang aku pegang banget. Nah tadi kamu mention kamu pergi ke psikolog juga di Jakarta. Itu berapa lama, berapa sesi yang harus kamu ikuti sampai benar-benar psikolog kamu bilang oke, kita masuk ke sesi terminasi. Jadi kamu bisa lebih mandiri tanpa psikolog lagi. Enggak sih, sebenarnya sih pas ketemu dia pun juga udah gak apa-apa sih. Karena aku udah accept. Iya. Yang lama itu kan yang denial kan. Benar. Gitu, aku udah accept what happened dan sebetulnya gini loh. Sama orang NPD itu kita gak akan pernah ada closure. Oh gitu. Gak pernah akan ada. Jadi selama kita bisa accept itu, ya itu akan kita lebih cepat untuk move on. Apa kamu pernah menantikan ada closure-nya itu? Enggak sih, malah waktu itu kan suamiku yang sekarang malah dibilang ya udah anything that he did to you in the past ya telan aja, setelan ya udah I do it. Udah terjadi juga ya? Udah terjadi juga gitu loh. Dan masih ganggu nggak sampai sekarang? Ganggu itu pas sebelum aku nikah sih. Jadi pas sebelum ada status baru ya? Ganggunya kayak gimana? Kan gugat cerai untuk yang kedua kali. Hah? Kok bisa? Bisa aja, karena biar aku gak nikah aja. Kan udah bercerai, kok digugat lagi? Udah bercerai di luar. Cuman gak tahu gimana dia tuh kayak tahu celahnya hukum Indonesia lah. Kalau nikahnya di Indonesia ya harusnya cerainya di Indonesia. Akhirnya dia gugat lagi. Oh my God. Dan itu tuh diundur-undur, talaknya tuh diundur-undur lama. Akhirnya sampai setahun baru akhirnya cerai. Untuk yang kedua kali, capek gak sih? Nikah cuma sekali, cerainya 2 kali, ya ampun. Ya itu manipulation dan kita ininya minum tuh di dulu situ. deh, Van. Sebelum ya? Alah ya, keringetan kayak lari kan. Aku nggak tahu sih kalian dengernya gimana, cuman aku yang denger tuh kayak dek gitu, ngenes banget. Ya ampun. Karena aku yakin pasti orang-orang di luar sana juga ada yang ngalamin kayak kamu atau malah lebih parah lagi ngadepin si NPD ini. Ada. Ya kan? Karena ada yang NPD itu macam-macam, yang ada yang physical, ada yang apa ya? Verbal. Aku sih lebih manipulation yang tactical gitulah, sama financial abuse ya. Ada financial abuse ya. Gitu loh. Kan supaya aku nurut, kan dia kan ini nahan. Benar. Nahan transferan kan kayak gitu. So aku pikir ya udah, daripada aku dikontrol gitu mendingan aku cari kerja sendiri. Iya benar. Kan lebih enak. Untung kamu ya, teman banyak di mana-mana. Banyak yang bantuin. Iya makanya. Iya. Terus kamu kan udah nikah lagi. Suka masih ada hal yang apa ya, keinget atau jadi trigger di luar pernikahan kamu yang sekarang tentang perilaku-perilaku NPD di masa lalu? Sebetulnya waktu awal pacaran sama suamiku yang sekarang sih, kayak aku tuh kayak setahun kayak menunggu ini orang beneran baik atau acting aja sih. Sempet sih kayak gitu. Cari konsistensi ya. Takutnya pakai topeng. Cuman ya I don't see any red flags at all. So he is a blessing dong. Yeah, he is a blessing. Iya. Ya, katanya yang pertama learning, yang kedua blessing. That's true. Oh, beneran sih. So, aku mau nanya nih, kamu sebagai orang yang pernah ngalamin berhadapan langsung sama pasangan yang NPD, apa pesan-pesan kamu buat semua perempuan-perempuan di sana yang nonton podcast ini juga, yang mereka lagi struggle berhadapan sama NPD, tapi mereka juga belum dapetin solusinya mereka, atau mereka udah tahu sebenarnya solusinya gimana, tapi mereka belum berani untuk melakukan hal itu. Pesan dari kamu apa? Follow your intuition. Terus sebelum mengambil keputusan gitu ya, benar-benar panggil teman-teman atau keluarga untuk nolongin kamu, untuk kuatin keputusan kamu. Karena kan proses untuk lepasnya tuh nggak
nggak sebentar loh, karena dia akan selalu akan ada aja ngikutin kamu. Kayak aku kan juga sampai dicerain 2 kali kan, itu kan ongoing proses. Dramanya ya. terlalu berkepanjangan. Jadi mau nggak mau mesti ada support yang kuat, gitu loh. Dan kalau misalnya memang belum nikah ya, kalau udah ada kelihatan red flagsnya nggak usah diterusin deh. Gitu loh. Pasti jangan pernah ngerasa nanti nggak ada yang lagi yang sayang sama gue seperti dia. Pasti ada. Kuncinya adalah sayangin diri lo dulu. Benar. Kalau if you don't love yourself that much, ya pasti akan nariknya orang-orang yang kayak gitu lagi gitu loh. Untuk yang misalnya mau proses untuk meninggalkan pasangan NPD-nya, ya yakin aja you are strong enough and you will be okay. Dan kumpulin fakta-fakta yang akan membantu dirimu untuk yang akan membantu di pengadilan lah misalnya. Bukti-buktinya itu ya. Karena itu penting banget. Aku pernah banyak ada cerita ya tentang NPD ini, tapi persoalannya justru dia juga punya orang tua yang NPD. Jadi dia nggak bisa minta bantuan sama keluarganya juga. Gitu. Dan kalau dari kacamata kamu nih, gimana sih untuk seorang yang pernah mengalami ya pengalaman sama NPD yang keluarganya juga seperti itu, orang tuanya khususnya ya, kemana mereka harus cari bantuan selain teman-teman, atau mereka gimana caranya untuk bisa lebih memilih inner circle-nya yang lebih sehat supaya bisa memberikan support yang baik juga ke mereka? Aku sih betul dari temen sama ini sih yang grup-grup meditasi itu sih. Komunitas. Udah komunitas. Pokoknya nggak tahu gimana pasti akan ada aja ketemu komunitas yang positif gitu loh. Intinya adalah di saat kita memutuskan untuk just ya udahlah niat yang baik aja. Kalau misalnya kita udah niatan begitu, nggak ada niat untuk nyakitin siapapun, pasti ada jalannya ke arah yang orang yang akan membantuin itu. Walaupun keluarga di rumah itu juga NPD ya, pasti adalah dari keluarga-keluarga lain yang akan bantu. Intinya cari semua anggota keluarga yang bisa bantu, yang ngerti. Karena walaupun orang tua kita atau kakak adik kita ada yang NPD, belum tentu keluarga yang lain, sepupu, om, pak de atau tante yang gak bisa bantuin kita gitu kan maksudnya. Iya. Aku awal-awal juga banyak dibantu sama sepupuku. Dia juga ngerti kan NPD itu. Ya. Kita banyak sharing. Healingnya lama ya. Iya. Kadang-kadang ada juga sih sometimes yang kayak kalau tahu dia kesini gitu ya. Aku tuh langsung anxiety. Langsung kayak mulut kering lah, terus deg-degan terus ada masih ada kayak gitu. Cuma sekarang udah nggak apa-apa. Kalau tadi kamu cerita udah tentang diri kamu, pulih, healing dan lain sebagainya, how about your daughter? My daughter ya, sekarang sih karena dia udah gede ya, jadinya dia juga akhirnya jaga jarak sama papanya. Dia jaga jarak sama papanya. Karena dia juga ngerasa apa ya? Kan kalau orang NPD itu kan nggak bisa nggak bisa relate sampai sedip itu kan. Jadi dia tuh kalau ketemu sama anaknya juga nggak bisa nanya misalnya kamu senangnya apa sih atau apa, nggak bisa sedip itu. Jadi lama-lama dia juga capek. Gimana dia bilangnya kalau capek ke kamu? Ya capek mami, dia malah lebih comfortable sama bapaknya yang sekarang. Gitu. Cuman ya udahlah kan. Yang kayak gitu nggak bisa dipaksain ya. Jadi dia juga udah ngerasain ya. Karena dia udah hidup di lingkungan yang sehat kan. Terus apa yang suka kamu sampai ini pesan-pesan untuk anak kamu supaya dia bisa mencintai dirinya dia juga, jangan sampai kayak kamu lagi? Ya pokoknya aku selalu support dia aja sih. Spend a lot of time with her. Kan mungkin kalau zaman aku dulu ke ibuku ya mungkin aku nggak ibuku tuh juga terlalu cuek sih. Dia juga nggak terlalu kenal aku banget ya dibandingin aku ke anakku sekarang. Jadi aku juga kalau dia udah mulai cerita tentang crushnya gitu, aku juga selalu nanamin ya kalau misalnya kamu suka sama cowok, dilihat itu adalah sifatnya dia dulu. Nah itu tuh yang penting tuh.
Terus kalau muka sih kesekian lah, karena kalau udah tua juga Sama gitu-gitu semuanya aja mukanya sama-sama. Cuman kalau misalnya hatinya baik, itu sampai kapanpun nggak tetap kayak gitu. Iya, tuh dengerin. Milih pasangan lihat hatinya baik atau enggak. Thank you Van udah cerita, udah berbagi Sama-sama, pengalaman Sam. kamu. Semoga ini benar-benar bisa memberi inspirasi juga. Dimana orang-orang yang ngalamin seperti ini tapi bisa bangkit. Dan pasti ada harapan. Karena kalau aku percaya ya Van ya. Kalau kita udah memulai suatu perjalanan kita makin sayang sama diri kita dengan cara yang baik. Kita akan attract sama hal yang lebih baik lagi Iya, hadir betul. dalam hidup kita. Betul Thank you. sekali. Sama-sama for Semoga having kamu me. semakin diberkati, semakin Amin, banyak amin. kebaikan datang dalam hidup kamu. Begitu juga dengan dirimu. Thank you. You're welcome.